Lombok dari dan menuju ke Bandara Internasional Lombok dihentikan. Begitu Aryo dan Pramita. Baik. Herman Zudi, terima kasih laporan dari Mataram. Kita menuju ke Denpasar, Bali. Bagaimana aktivitas penerbangan di Bandara Ngurah Rai Bali? Adi? Ya, Pramita dan juga Aryo, yang bisa saya kabarkan untuk saat ini memang aktivitas penerbangan di Bandara Ngurah Rai ini telah dibuka setelah pihak otoritas bandara melakukan rapat bersama pihak BMKG, PVMBG dan Angkasa Pura yang menetapkan data dari pihak BMKG tentang pergerakan debu vulkanik dari anak Gunung Rinjani ini menangkap bahwa bergerak ke arah selatan yang bertepatan dengan Samudra Hindia dan tidak mengganggu wilayah Denpasar maupun Bandara Ngurah sendiri. Nah, dengan hal tersebut pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah tadi, bandara telah membuka kembali aktivitas penerbangan. Namun dengan dibukanya penerbangan ini, pihak airlines dan otoritas bandara masih perlu melakukan persiapan, baik itu pembersihan runway, badan pesawat, atau beberapa material vulkanik yang terpapar di Bandara Ngurah Rai. Baik. Apakah sudah ada kepastian atau informasi tentang esok hari? Apakah kemungkinan sudah bisa dibuka atau belum ada informasi lebih lanjut tadi? Ya, sampai saat ini memang pihak bandara sendiri belum bisa memastikan apakah penutupan bandara, maksud kami ini bersifat temporer atau tidak, karena ini bersifat situasional. Bila ada pergerakan angin yang ada di wilayah Bali ini mengarah ke barat daya dan membawa debu vulkanik dari anak gunung ini sehingga mengganggu aktivitas penerbangan, dan pihak otoritas bandara akan kembali menutup jalur penerbangan di Bandara Ngurah Rai saat ini. Dan situasi saat ini, para wisatawan sudah berdatangan yang melakukan reschedule ulang dan akan berangkat pada malam ini. Dan penerbangan perdana telah dilakukan oleh Singapore Airlines, yang dimana airline tersebut telah siap dahulu untuk melakukan penerbangan ke Singapura dan beberapa negara Asia. Namun untuk penerbangan ke benua Australia ini masih ditutup dan belum ada maskapai dari Australia yang datang ke Ngurah Rai. Sebelumnya memang 692 penerbangan menuju ke Bandara Ngurah Rai Bali ini telah dibatalkan oleh pihak otoritas bandara. Begitu Aryo. Ya, baik. Adi Gunawan melaporkan langsung dari Ngurah Rai Denpasar Bali, dan sebelumnya ada Herman Zudi dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di berikutnya saya akan coba menggambarkan seperti apa kemudian Gunung Barujari itu yang meletus, Dita. Jadi kalau kita lihat bahwa Gunung Barujari ini merupakan anak dari Gunung Rinjani. Gunung Barujari sendiri terletak di Nusa Tenggara Barat. Nah, sejak Gunung Barujari atau anak dari Gunung Rinjani ini meletus, setidaknya ada 4 bandara yang sudah ditutup, yaitu Bandara Lombok Praya, kemudian juga ada Bandara Selaparang di Nusa Tenggara Barat, juga kemudian Bandara Ngurah Rai Bali, dan juga Bandara Belimbing Sari di Banyuwangi, Jawa Timur. Mengapa? Karena memang letusan dari Gunung Barujari ini kemudian abu-abu vulkaniknya sangat membahayakan bagi penerbangan dan juga mesin pesawat. Kita akan lihat seperti apa karakter dari Gunung Barujari yang merupakan anak dari Gunung Rinjani. Kalau kita lihat, Gunung Rinjani ini sendiri adalah salah satu gunung tertinggi nomor 2 di Indonesia. Gunung Rinjani sendiri berada di 3 wilayah di kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, dan juga Lombok Tengah. Sesungguhnya Gunung Barujari ini awalnya terbentuk adalah pada tahun 1944, di mana
Gunung Barujari pada saat itu Gunung Rinjani pada tahun 1944 meletus hebat, dan di Gunung Rinjani ini ada sebuah kaldera, ini kalderanya. Nah, di kaldera inilah kemudian berangsur-angsur muncul Gunung Barujari yang kemudian disebut sebagai anak Gunung Rinjani. Nah, Gunung Barujari ini pernah meletus pada tahun 2004 dan juga pada tahun 2009. Letusan yang terdahsyat atau terhebat adalah pada tahun 2009, di mana letusan dari Gunung Barujari ini, magma yang ada di Gunung Barujari ini mendesak segara anak atau danau yang ada di kaldera dari Gunung Rinjani. Nah, desakan dari magma Gunung Barujari ini kemudian mengaliri sungai-sungai yang ada di wilayah Gunung Barujari ini. Kalau kita lihat, nah, desakan dari segara anak inilah yang kemudian membuat banjir bandang yang kemudian menewaskan sebanyak 31 penduduk. Kalau kita lihat, dari gerakan desakan dari lava di sini kemudian mendesak segara anakan dan airnya kemudian tumpah mengalir sehingga menyebabkan banjir bandang di wilayah yang dialiri oleh beberapa sungai yang ada dari segara anakan dari Gunung Rinjani. Nah, sejak saat itu Gunung Barujari belum pernah kemudian meletus lagi sehingga baru meletus beberapa hari kemarin. Nah, akibat dari letusan ini maka kemudian sejumlah bandara ditutup. Kalau kita lihat, Gunung Rinjani sendiri merupakan gunung nomor 2 tertinggi di Indonesia. Dan ini merupakan salah satu destinasi wisata dan juga destinasi pendakian yang sangat favorit karena lokasinya berada di TNGR atau Taman Nasional Gunung Rinjani yang juga menjadi wilayah favorit bagi para wisatawan dan juga para pendaki. Nah, kini sejumlah bandara masih ditutup karena memang aktivitas vulkanis dari Gunung Barujari masih belum mereda sehingga kemudian sejumlah bandara ditutup. Yang dikhawatirkan mudah-mudahan letusannya tidak seperti tahun 2009 yang kemudian bisa menyebabkan banjir bandang akibat magma mendesak segara anak yang ada di sini dan kemudian mengalir ke sungai-sungai yang mengalir ke wilayah pemukiman. Setidaknya itulah gambaran dari Gunung Barujari yang ada di wilayah Nusa Tenggara dan juga terletak di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, dan juga Lombok Tengah. Kalau kita lihat kalderanya dari Gunung Barujari ini memang memanjang ke arah timur. Inilah yang kemudian sempat membuat bencana di tahun 2009 dan menewaskan 31 warga di sana. Setidaknya itu, Dita, gambaran dari Gunung Barujari yang merupakan anak dari Gunung Rinjani. Berharap semoga terbangunnya anak Gunung Rinjani ini tidak begitu lama ya, efeknya tidak begitu panjang terhadap aktivitas warga di sana dan juga sejumlah jadwal penerbangan. Karena ini kita tahu bahwa puluhan jadwal penerbangan di sejumlah bandara dibatalkan akibat letusan anak Gunung Rinjani atau juga dikenal nama Gunung Barujari. Di balik pesona keindahan alamnya, Rinjani tercatat sebagai salah satu gunung yang memiliki letusan terdahsyat di muka bumi. Lalu, letusan yang berasal dari kerucut aktif gunung tersebut mengakibatkan bandara di Lombok, Bali, dan Banyuwangi terpaksa ditutup. Di balik keindahannya, Rinjani menyimpan jejak yang mematikan. Serangkaian letusan dahsyat pernah terjadi dalam pembentukan kaldera yang sebagian besar terisi air dan kini dinamakan Danau Segara Anak. Kendati kawah Rinjani menyerupai danau, magma di perut gunung tertinggi ketiga di Indonesia itu tetap aktif. Ditandai dengan pembentukan kerucut aktif yang dikenal dengan sebutan Gunung Barujari atau anak Gunung Rinjani. Anak Gunung Rinjani. Saat ini ketinggian Gunung Barujari yang terletak di sisi timur kaldera Gunung Rinjani telah mencapai 2.376 meter dari permukaan laut.
Gunung Barujari tercatat pernah meletus beberapa kali, yakni pada tahun 1944, 1966, 1994, kemudian 2004, dan terakhir pada tahun 2009. Serangkaian letusan tersebut disertai dengan aliran lava. Pada 2 Mei 2009, 31 orang meninggal dunia karena banjir bandang yang terjadi akibat letusan. Polisi menangkap tersangka utama jaringan penipuan melalui SMS. Informasi selengkapnya sesaat lagi.